Ya, 3 satu. Mineral waternya yang ice atau Waternya yang biasa. satu. Satu. Ice tea 4, es tawar 1, teh panas tawar 1, sama es 1. Oke. Si cebol ini sendiri. Oke, pertama konsepnya tuh pengen menebar kebaikan sih. Nah jadi kayak aku tuh ngelihat kayaknya oke aja untuk ngasih kesempatan buat mereka yang sebelumnya tidak, ya maksudnya kesulitan untuk mencari pekerjaan atau ya kayak gitu-gitulah. Kenapa aku nggak coba cari di sisi lain gitu ya? Kayaknya oke sih kalau buat narikin orang-orang yang beda dari kita gitu. Sebutannya kalau ini bahasa Inggrisnya itu dwarfisme kan. Jadi dari genetik memang sudah tidak akan tumbuh lagi. Nah itu aku bantu, aku rangkul dengan makanan yang enak gitu. Aku padu-padankan semuanya. Jadi ya muncullah ide seperti ini gitu. Mudah-mudahan jadi viral, dan nomor satu sih sebenarnya mau nebarin baik aja gitu, kebaikan aja. Karena kalau udah nebarin kebaikan tuh nanti kayak viral atau ya responnya apa mudah-mudahan sukses, itu bakal ngikutin sih sebetulnya gitu. Oke. Mas Angga ini dari tahun kapan sih? Dari tahun baru 10 hari. Serius? Iya. Oh my. Baru 10 hari, alhamdulillah udah tinggi banget insight-nya di medsos. Iya, sempat viral juga kan, FYP Iya, juga kan. iya. Iya. Baru 10 hari ternyata. Baru 10 hari. Oke, ini memang baru dan sudah langsung dapat notis luar biasa dari publik sendiri. Gimana nih Mas Angga melihat respon masyarakat sendiri? Responnya benar-benar positif ya, apalagi kalau pas ngelihat komen-komen netizen gitu benar-benar 100% malah semuanya tuh udah kayak support, wow gitu, kok bisa kepikiran online. Cuman ya emang saya kan tujuan utamanya pertama pengen ngasih kebaikan aja, apa yang udah Tuhan kasih buat saya nikmat, saya pengen bagi ke orang yang ya istilah kata dia susah lah untuk mencari pekerjaan gitu. Jadi aku bantu. Oke, kenapa harus iga bakar menunya? Karena aku suka iga. Pertama aku suka iga, jadi aku selektif ya dalam memilih menu, meracik resep gitu. Jadi apa yang berselera aku, ya itu harus dituangkan buat nanti pelayanan ke publik, rasanya dari segi tekstur, gramasi dan lain-lain. Resep harus benar-benar selera aku, jadi aku memutuskan iga sih. Oke, untuk konsep sendiri ini dikumpulkan berapa lama, mungkin risetnya sendiri untuk bisa ngebangun ini? Ya percaya nggak percaya, riset, resep dan lain-lain, tempat segala macam, konsep cuma 2 minggu. So cepet. Cuma 2 minggu. Cepet. Cepet. Kok seberani ini Mas Angga? Soalnya aku emang basicnya pengusaha ya, aku usaha di bidang garment sebelumnya, sampai sekarang masih udah 14 tahun. Jadi kalau aku ada ide konsep tuh ya gas-gas aja sih, nggak perlu harus lama ina ini gas aja gitu. Oke, bicara soal teman-teman ini yang di sini kan cukup unik kan, apalagi kan memang notisnya kan ke teman-teman ini ya dengan brandnya itu sendiri. Ini teman-teman ini sendiri memang Mas Angga yang nemuin atau gimana sih untuk merekrut mereka ini semua? Ya ini unik. Jadi aku waktu itu nyari di salah satu akun media sosial Instagram. Jadi dia kayak udah lumayan terkenal lah. Aku ngepost iklan di sana, ternyata banyak yang melamar kerja kan. Nah cuman pas aku tanya-tanya, pada tahu dari mana? Kebanyakan tahu dari teman malah. Jadi mereka juga nggak tahu ada kita tuh nerima kayak gini kan, karena ya itu dia ya, pertama ya mungkin merasa minder atau nggak ada kali, tapi ternyata teman-temannya juga pada support tuh ada tuh kerja di sini. Hubungin, akhirnya aku hubungin, aku interview, kemauan kerja mereka juga tinggi, ya kenapa enggak gitu. Ini berarti teman-teman ini baru semua atau sudah ada yang dari awal gabung atau gimana? Dari awal ada Dadan sama Vira. Kalau ini dari Sumatera langsung datang jauh-jauh. Jauh langsung direkrut. Langsung ke sini direkrut. Dia nonton kemarin di ini ya, di acara Trans 7. Ya, dari Trans 7 dia nonton langsung, dia nge-DM, terus kita negosiasi segala macam, datang. Oke, buat teman-teman yang sudah lama dari awal ini, mungkin Mas ada nanya sedikit, apa sih alasan kalian untuk mau kerja sama Mas Angga ini sendiri? Kalau saya ini ya ingin pengalaman, juga ingin ya syukur-syukur sukses lah. Amin, sukses bersama. Infonya tahu dari mana?
dari temen sih, dari IG kata temen, ada lowongan nih, basicnya gini. Oh iya, di WA langsung pangganya, Oh. langsung dikirimin foto, langsung kata Pangga besok berangkat ya. Daerah mana Dan? Sumedang. Dari Sumedang. Oh, cukup dekatnya. Kalau Vira sendiri dari mana, Vir? Aku dari Bandung. Oh, oke, dekat. Oke, Vira, mungkin kenapa tertarik mau ikut Mas Angga? Pertama buat pengalaman baru aku, yang kedua untuk mengakses ke aku. Emang Dadan dan Vira ini the first time untuk bekerja atau sebelumnya sudah pernah bekerja sih? Kalau aku sudah sih, basicnya di gorengan. Oke. Dia ini buka gorengan kaki lima lah gitu. Oh, oke. Ini basicnya pada berjualan sih sebetulnya. Nah, ini jauh nih dari Padang. Kenapa sih dirimu mau DM langsung ke Mas Angga sendiri? Kayak gimana ya, udah ada ini kesempatan buat Iya. coba hal baru dengan fisik yang ini, jadi pengetahuan bisa tadi buat kita bantu atau gimana, nggak merasa minder sama yang Biasa. Tapi sempat awalnya ketika DM ke Mas Angga sendiri sempat takut nggak sih? Takut nggak dibalas atau nggak direspon atau seperti apa sih dari teman-teman nih? sempet sih awalnya dicoba, tapi alhamdulillah Pangga. Dan ketika pertama kali kerja di sini sempat ada ketakutan atau nervous atau gimana sih dengan pertama kali kerja di kafe restoran gini? Kalau masing-masing sendiri seperti apa? Awalnya ada takut nggak sih, ada nervous kali. Kebanyakan nervous awal-awal. nervous awal? Mas gimana sih cara bikin mereka tampil percaya diri, apalagi kan the first time mereka untuk klien di sebuah restoran ya? Iya. Jadi aku dari dulu jadi pengusaha itu karyawan aku ke bawahan itu untuk bisa meyakinkan mereka kalau tidak ada gap antara atasan dan bawahan. Yang ada itu hanya dari posisinya horizontal. Jadi kita semua sejajar lah. Kita kerjasama sejajar untuk membangun suatu konsep. Dan kan itu kan nggak gampang. Jadi supaya jadi nanti tumbuhnya bersama, suksesnya bersama. Aku konsepnya nggak dari atas ke bawah, atasan bawahan. Jadi aku konsepnya flat. Jadi dirangkul lah semuanya. Mereka juga maksudnya oke nih gitu. Ya udah, jadi akhirnya mereka confident aja, pede gitu. Total jadi, karyawan berapa? Sekarang sekitar 11 ya. 11? Kalau untuk teman-teman yang ini sendiri yang langsung di 4, cuman yang satu lagi off dulu. Gitu. Dan mereka memang kan ini ada yang jauh dari Padang langsung, apa ini memang mereka ada mes tersendiri atau mereka ngekos atau seperti apa nih Mas? Kebetulan di atas aku udah sediain mes, tempat tidur ada di atas. Jadi mereka istilahnya cuma tinggal bawa koper aja udah. Jadi semua biaya makan, segala macam, tidur udah aku tanggung semua. Pokoknya tinggal go aja, tinggal start aja. Jadi cuma tinggal bawa koper udah aja. Oke. Mas, gimana sih kasih kepercayaan buat teman-teman ini nih untuk mungkin Mas Angga sendiri beri kepercayaan seperti apa sih untuk mereka? Kepercayaan tuh maksudnya motivasi. Yap. Motivasinya ya itu dia, jangan takut untuk berbeda karena kita juga sama-sama ciptaan Allah ya. Maksudnya kita itu sama semuanya, mulai dari sekarang start di sini, menginjakkan kaki di sini tuh istilahnya nggak boleh ada perbedaan atau memunculkan segala macam. Kita harus pede aja dengan skill kita masing-masing. Oke Mas, bicara soal usaha food and beverage ya. Untung rugi 10 hari buka ini gimana nih mungkin? Istilahnya kalau pengusaha itu yang saya tangkap untuk brand awareness, membangun market dan lain-lain itu sudah pasti saya bakar uang. Karena kalau misalkan kita mau pengusaha udah mikirin untung, kebanyakan nggak pada jadi pengusaha sih. Kalau misalkan semuanya pengusaha awal-awal modal keluar segini harus ngambil untung, ya nggak akan ada pengusaha di sini. Pasti semuanya juga naik gitu. Kita gimana pintarnya kita nge-treat konsumen aja sama bikin brand market aja. Oke, kenapa lokasinya di sini? Biasanya kalau restoran itu kan di depan ya. Jadi di jalan kita jalan, wah kelihatan nih pelangnya gede banget. Ini kayak agak kepencil ke dalam, ini kenapa Mas mungkin? Sebenarnya lokasinya ini cukup strategis karena yang pertama, karena kan di dekat gedung sate ya. Soalnya
setahu saya kalau misalkan orang luar kota domestik itu kalau mau ke Bandung pasti ke Gedung Sate. Ya betul. Makanya aku pilih-pilih di sini yang dekat gitu. Hmm. Terus dan kebetulan ada parkiran bis juga itu di depan samping sebelah sana. Jadi oke sih kalau buat tempat walaupun memang agak masuk Iya. sedikit lah beberapa langkah ke dalam tapi saya itu pasang pelang di depan udah gede. Yang membedakan dengan iga-iga yang lainnya kan Oke. di brand sebelah kan ada yang tinggi itu ya kan. Oke. Yang membedakan itu di kami itu pertama dari harga. Soalnya kalau di kami itu paket nasi udah sama sup itu harganya benar-benar murah banget. Kayak cuma 49.000 udah net. Udah bisa makan iga kenyang gitu enak. Terus vibes-nya kayak gini kan. Full musik, wifi free, ada proyektor juga segala macam. Oke. Menurut saya itu sih bedanya yang kita lebih tonjolkan. Oke, menu sendiri yang paling favorit dan yang paling recommended. Favorit dari pertama kali buka. Yap. Best sellernya masih di oseng buntut ya sama rica-rica ya. Itu sih. Cuma oseng buntut yang nggak terlalu doyan pedas, kalau yang doyan pedasnya kebanyakan rica-rica. Oh, memang ini agak pedas ya, mungkin masakan pedas gitu ya Mas ya. Bagi yang suka pedas. Ya, dari 11 menu yang pedas ada sekitar 7 menu lah, sisanya nggak pedas ya. Maksudnya ada western juga, malah ada yang saus keju. Oke, Mas mungkin terakhirnya apa sih harapannya untuk membuka usaha ini sendiri dengan teman-teman ini sendiri dan ini juga baru 10 hari buka ini. Apa sih mau target yang mau dicapai atau apa yang mau targetnya itu aku pengen nyuarain ke semua pengusaha kalau misalkan ya kekurangan itu jangan dijadikan gap buat kita gitu. Jadi maksudnya mudah-mudahan aku jadi salah satu yang mempionirkan untuk ngapain mencari karyawan yang harus ada spek ini. Yang penting skill dan kemauan itu yang kita ambil. Yang ditanamkan oleh teman-teman ini apa sih untuk bisa bekerja di sini? Apa yang dirimu tanamkan, Kak? Mungkin harus rajin kah, harus punya skill kah, harus jujur kah, atau seperti apa? Oke, kalau misalkan rajin, jujur itu suatu keharusan bukan dalam usaha aja ya, bukan dalam bekerja aja. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, even itu kita tidak bekerja juga ya jujur sama rajin mah harus. Cuman yang aku selalu tanamkan itu jangan sampai nanti kekurangan kita itu dijadikan gap lagi untuk kita tidak menunjukkan suatu skill kita atau segala macam, karena di dunia ini kan yang kita cari selain ibadah kan ya apalagi kalau nggak kualitas hidup ya. Jadi kalau misalkan kualitas hidup itu kalau mau yang lebih baik otomatis dari dalam diri kita itu kayak skill, kemauan, rajin itu harus. Oke, buat teman-teman sendiri nih terakhir nih tetap semangat kah untuk bekerja nih, artinya dengan kekurangan lah dari teman-teman yang lainnya seperti apa nih? Harus semangat. Ada pesankah buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih minder dengan keadaan? Apa sih pesannya dari kalian sendiri? Saya pribadi nggak usah minder karena kita sama semua. Iya. Ira ada Ya kurang lebih sama. Dedan? Sama sih, jangan minder intinya. Harus pede juga. Oke. Gimana rasanya? Mantap. Disedot-sedot dong. Endul. Juicy.